libur Lebaran. Liburan ini kami sudah rancang jauh-jauh hari. Semua ingin berkumpul, tertawa, dan membuat kenangan indah. Tapi hidup kadang punya rencana yang lain. Ada cerita apa gerangan? Yuk ikuti perjalanan kami di libur Lebaran kali ini. Libur Lebaran, waktu yang selalu dinanti oleh banyak keluarga. Kami pun tak ingin melewatkannya begitu saja. Beberapa minggu sebelumnya, kami sudah sepakat. Tahun ini, kita akan liburan di villa. Tempat yang tenang, udara yang sejuk, dan momen kebersamaan yang kami rindukan. Maka, dimulailah perjalanan kami. Dengan harapan, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Sebelum memulai perjalanan, Pak suami menyusun rencana. Rute apa yang harus kami lalui. Suami mengambil keputusan, mungkin kita bisa ambil jalan alternatif via Jonggol, tembus Cipanas. Dan kami pun tancap gas, ikuti apa kata Google Map-nya. Kami pikir, ini akan lebih cepat. Tapi yang kami temukan, ternyata medannya jauh lebih berat daripada lewat jalur yang biasa kami lalui, yaitu Puncak Ciawi. Kami temukan jalan sempit, tanjakan curam, dan juga kabar adanya longsor akibat hujan yang tidak berhenti 3 hari yang lalu sebelum longsor parah terjadi. Rute ini ternyata memang berat medannya, tapi mobil terus berjalan karena kami sudah separuh perjalanan menuju tujuan. Mobil berjalan satu persatu secara bergantian. Saat itu dipandu penduduk setempat. Karena lumayan lama, baru petugas datang ke lokasi agar tertib dan tidak terjadi yang tidak diinginkan. Mobil dan kendaraan lainnya terus berjalan, perlahan, penuh kehati-hatian. Ternyata disinilah longsor lumayan besar terjadi, hingga petugas dan warga berkumpul membantu agar arus lalu lintas tetap aman. Mobil berjalan satu persatu berdasarkan aba-aba para petugas. Area tebing yang longsor lumayan panjang dan luas. Saya sempat abadikan. Untungnya, Pemda setempat cepat tanggap, memperbaiki agar jalan tidak sempat terputus. Sepertinya jalan ini lumayan ramai dilalui kendaraan, karena jalan ini jalan alternatif menuju Cianjur atau Cipanas. Baru pertama kali kami melewati jalur ini. Di sini banyak tempat-tempat wisata alamnya loh, teman-teman. Kami melewati persimpangan arah ke Curug Cidulang Kayangan. Seperti biasanya, setiap persimpangan jalan, apalagi di sana ada destinasi wisata ya, hampir bisa dipastikan kita temukan sedikit kemacetan antrian. Ada yang masuk ataupun keluar. Tidak jauh dari persimpangan Curug tadi, sekarang kita sudah melihat Plang Nirvana Valley Resort. Mungkin dari kalian ada yang pernah datang ke sini? Coba komen dong, infokan untuk kami. Ada apa yang menarik di sana? Kami lewati juga wisata alam Bukit Batu. Sepertinya menarik ya. Siapa yang tahu ada apa di Bukit Batu? Review dong. Mana tahu ada yang tertarik berkunjung.
teman-teman yang ingin merasakan rute ini, pastikan mobil kondisi sehat, supir yang lihai, penumpang jangan bawa yang mabuk darat ya. Bisa dipastikan kalian akan muntah, niat mau liburan dari rumah. Nah, belum nyampe, udah lelah duluan. Medan di perjalanan ini lumayan bikin deg-degan karena banyak tikungan, tanjakan, dan malah ada turunan tajamnya loh, teman-teman. Setiap tikungan jadi ujian. Tapi anehnya, kami tetap tenang. Karena di dalam mobil itu ada kami, ada doa, ada harapan, ada keyakinan bahwa semua ini pasti akan sampai pada tujuan. Amin. Nah, ini loh tempat yang banyak dicari orang untuk healing. Lumayan jauh jarak dari wisata alam Bukit Batu. Baru deh kami ketemu dengan wisata alam Villa Kayangan yang terkenal itu loh, teman-teman. Destinasi wisata alam Villa Kayangan ini lumayan banyak peminatnya. Ini terlihat dari banyaknya mobil yang masuk antri ke dalam kawasan wisata tersebut. Meski saya belum pernah menikmati wisata alam di rute ini, tapi saya rekomendasikan tempatnya untuk teman-teman healing next time. Kok bisa kan belum pernah masuk? Iya, karena saya membaca dari review yang sudah pernah menikmati dan saya menyaksikan dan merasakan sendiri. Tempat ini menawarkan suasana pegunungan yang sejuk dengan pemandangan alam yang memukau, menjadikannya pilihan ideal untuk liburan keluarga atau staycation bersama teman-teman. Untuk tahu lebih detail, teman-teman bisa browsing di Google ya, karena tujuan kami bukan ke sana. Sebenarnya, ingin saya tampilkan semua video perjalananku karena bagusnya pemandangan di sepanjang jalan ini. Tapi kita dibatasi durasi dan pastinya kalian akan bosan ya karena tidak melihat langsung dan merasakan vibes-nya. Jadi kita potong video di sini ya, dan kita lanjut lagi perjalanan ke villa yang telah kami booking hari ini. Dan kami akan lanjut besok paginya jam 8 kurang dan lebih dengan jalan atau rute yang berbeda. By the way, perjalanan survei ke villa memakan waktu 6,5 jam. Sudah termasuk istirahat, makan, dan sholat sambil menunggu macet terurai yang tadi saya ceritakan di awal video ya. Alhamdulillah, paginya kami mulai perjalanan ke villa meski tidak sesuai dengan rencana di awal. Di ujung tol Ciawi, jalan sudah ditutup untuk ke atas. Mau tidak mau, kami membayar jasa orang untuk memandu perjalanan lewat jalur kecil yang tidak semua orang paham. Jasa mengantar seharga 100.000. Itu pun tidak diantar setengah dari perjalanan ke tujuan. Ya, setengah perjalanan lagi, kami berharap dengan rambu-rambu darurat dan penduduk setempat yang kadang paham, kadang tidak tahu loh. Jadi, ada juga kami kesasar sedikit. Sebenarnya kami sudah survei, tapi berhubung masih ada tamu, jadi kami tidak bisa melihat ruangan di dalam villanya. Kami hanya melihat dari luar, melihat kolamnya, halamannya. Villa itu pastinya sejuk dikelilingi pepohonan. View-nya the best, karena saya datangnya sudah menjelang maghrib. Jadi kami berpikir kalau dalamnya sesuai, sepertinya ini pilihan yang tepat. Dan akhirnya kami deal dengan harga 3 juta per malamnya, tanpa melihat lagi dalam ruangan. Tapi keesokan harinya, saat tiba waktunya dan kami masuk ke dalam, kami menyadari satu hal. Ekspektasi kami, terutama saya, mungkin terlalu tinggi. Ada banyak hal yang tak sesuai dengan bayangan kami. Kami mencoba tetap tersenyum, tapi dalam hati ada kecewa yang sulit disembunyikan. Bukan karena tempatnya yang buruk, tapi perjalanan panjang yang kami lalui membuat kami berharap lebih. Terlalu banyak tenaga, waktu, dan harapan yang sudah kami tanamkan. Tapi di balik semua ini, kami belajar sesuatu. Kadang, hidup tak memberi kita apa yang kita harapkan, tapi selalu memberi kita pelajaran bahwa bukan tempat yang membuat liburan berkesan, tapi siapa yang bersama kita di sana. Dalam perjalanan ini, kami berbagi tawa, berbagi diam, berbagi sabar, dan berbagi harapan. Dan mungkin itulah liburan yang sebenarnya. Bukan tentang seberapa indah tempatnya,
tapi seberapa dalam kenangan yang dibawa pulang. Dan kadang jalan yang panjang dan melelahkan itulah yang menyatukan hati, yang menguatkan ikatan, dan yang membuat kita makin menghargai apa arti sebuah kebersamaan. Villa Mountain View, Jumat Sabtu 45 April 2025, Tugu Utara 16,19 WIB.